Yang kami hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-shaimin, as-shaimat, jamaah salat duhur yang insyaallah diberkahi Allah dan dirahmati Allah. Nikmat Allah begitu melimpah diberikan pada kita semuanya, syukur menjadi kewajiban kita. Khususnya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kita berada di bulan Ramadan, syahrul barakah, nikmat yang luar biasa. Karena kita merindukan nikmat ini bahkan 2 bulan sebelumnya dengan doa yang kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Kita ingin ketemu Ramadan, wa ballighna Ramadan. Bukanlah sesuatu yang kemudian biasa saja, karena kita rindukannya bahkan 2 bulan. Alhamdulillah nikmat itu diberikan pada kita, dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah pada Rasul junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, sahabatnya, dan juga tabi'in-tabi'innya. Hadirin jamaah salat duhur, as-shaimin was-shaimat yang insyaallah dimuliakan Allah dan diberkahi Allah. Salah satu dari rangkaian ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan, ada satu ayat yang luar biasa berkaitan dengan doa. Sebelum maupun sesudahnya berkaitan dengan saum atau puasa. Kemudian di situ di tengah-tengah itu ada ayat berkaitan dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi, ketika bertanya kepadamu wahai Nabi, hamba-hambaku ibadi, anni tentangku, jawab, fa inni qarib, sungguh benar-benar, pakai taukid, ini sesungguhnya aku benar-benar qarib, dekat dengan hamba. Ujibu da'watad da'i, kedekatan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan doa. Ujibu da'watad da'i, saya ijabah doa-doa hambaku ini. Falyastajibu li, penuhi panggilanku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Kalau kita gandengkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan berfirman Rabb kalian, Tuhan kalian, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum. Allah pastikan astajib, saya ijabah, lakum, bagi kalian semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak mau berdoa. Dilanjutannya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong tidak mau berdoa. Di sini maknanya di sini adalah tidak mau beribadah. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa ibadati di sini ada kaitannya dengan doa, yaitu tidak mau berdoa kepadaku disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sombong. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahmati Allah. Beberapa ulama dan mufassirin memberikan gambaran kalau ayat ini kemudian diletakkan di bulan Ramadan dan juga berkaitan dengan doa, maka ad-du'a'u fi syahri Ramadan lahul maziyah, bahwa doa di bulan Ramadan punya keistimewaan. Allah mengijabah doa kapan aja. Di bulan-bulan yang lain, na'am, iya. Tapi di bulan Ramadan punya keistimewaan. Karena ada satu hadis juga menguatkan ini, diriwayatkan Imam Tabrani dari Ubadah bin Samit. Ada 4 hal yang disampaikan Rasulullah, atakum Ramadan syahrul barakah yaghsyakumullahu fihi wa yunazzilur rahmah wa yahuttul khataya wa yastajibu fihi du'a. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang di situ ada berkah. Allah berikan rahmat melimpah. Yang ketiga adalah al-maghfirah wa yahuttul khataya, Allah hapus dosa-dosa. Dan yang keempat kaitannya dengan tema kita, wa yastajibu fihi du'a, Allah ijabah doa-doa kita. Dari sini menjadi gambaran bagi kita semua, Ramadan adalah momen, waktu yang memang sangat spesial untuk kita panjatkan doa-doa kita.
lana, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita, dan juga untuk dakwah kita tentunya. Hadirin yang insyaallah dimulakan rahmati Allah. Sebuah doa ketika kita panjatkan, Allah janjikan ada ijabahnya selama syarat rukunnya terpenuhi. Demikian juga ketika doa-doa itu kemudian dirangkai dengan berbagai hal yang membuat mustajabatud doa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga di hadis menegaskan kembali, man lam yad'ullaha yaghdab alaihi. Jadi orang berdoa itu justru disukai oleh Allah, dan yang nggak mau doa itu disebut sombong dan dibenci oleh Allah. Yaghdab, Allah marah. Allah marah kalau ada orang yang nggak mau doa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita itu dhaif. Wa khuliqal insanu dhaifa. Fakir. Wallahul ghaniyyu wa nahnul fuqara. Ini sifat dzatiyah manusia. Nempel. Mau kayanya kayak apapun, kita butuh Allah, kita butuh kekuatan Allah. Maka kalau ada orang kemudian nggak mau doa, itu songong kalau orang Betawi bilang. Karena tiap hari dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kemudian nggak mau mengadakan tangan. Ini. Hadirin yang insyaallah merahmati Allah, keutamaannya jelas, perintahnya jelas, maka kita tinggal gimana supaya doa ini mustajabah, diijabah oleh Allah. Kita coba gabungkan, ada 4 hal yang kemudian membuat doa itu menjadi mustajabah. Ada waktu-waktu yang mustajabah, ada momen atau kondisi yang mustajabah, ada tempat-tempat yang mustajabah, ada orang yang mustajabah doanya. Di Ramadan sebagian besarnya ada itu. Yang pertama adalah waktu yang mustajabah. Kalau tahunan berarti Ramadan. Min awali Ramadan hatta akhir Ramadan. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu waktu mustajabah untuk berdoa. Kalau pekanan, hadis sahih menyebutkan yaumul jum'ah. Itu adalah waktu mustajabah untuk berdoa. Kemudian dikhususkan lagi riwayat yang lain menyebutkan kapan waktunya, yaitu ma ba'dal asri hatta qubailal maghrib. Setelah habis asar hari Jumat sampai sebelum maghrib. Itu waktu mustajabah juga untuk berdoa, pekanan itu. Kalau yaumian, tiap hari, kapan itu? Kalau tiap hari adalah sepertiga malam terakhir. Itu waktu spesial. Ibarat koneksi sinyal itu kenceng itu antara kita dengan Allah. 24 jam Allah bisa ngabulkan kapan saja, tapi sepertiga malam terakhir spesial. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya dikabarkan, disebutkan oleh Rasulullah SAW dari riwayatnya Abu Hurairah dari Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya khina yabqa thulutsal lail. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam ketika malam tinggal sepertiganya. Ya kira-kira jam 2, jam 3 sampai subuh lah. Sepertiga malam terakhir. Waktu biasa kita qiyamul lail atau waktu sahur kita. Kemudian fayaqul, kemudian Allah berfirman, man yad'uni fastajib lah. Siapa yang berdoa, saya kasih, saya ijabah. Man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang meminta kepadaku, saya kasih. Man yastaghfirli, minta ampun kepadaku, fa'aghfirulah, saya ampuni dia. Beberapa riwayat mirip gitu ya, menunjukkan keutamaan sepertiga malam terakhir. Maka dari itu nasihat untuk pribadi dan juga kita semuanya, khususnya di bulan Ramadan, agenda sepertiga malam terakhir bukan sahur saja. Kalau boleh saya istihad paling tidak 5 agenda. Sahur terakhir lah, karena sahurnya ditaruhnya justru dekat subuh. Al-awal apa? Nambahin rokaat kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Itu berlaku untuk di luar Ramadan maupun di Ramadan. Meskipun sudah sholat tarawih plus witir, mangga. Kalau memang sudah witir, para ulama menganjurkan tambahin genap-genap saja. Witirnya sekali saja tadi. Kalau belum witir taruh di akhir.
Boleh, nggak ada batasan berapapun. Makanya Imam Syafi'i itu sukanya kalau bacaannya panjang-panjang, rokaatnya disedikitin. Tapi kalau bacaannya pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek gitu ya, maka rokaatnya yang dibanyakin. Nah, ketemu gitu ya. Karena memang nggak ada batasan. Gitu ya. Apa yang dilakukan Rasulullah 11, ada riwayat 13, itu bukan satu pembatasan, kesimpulan para ulama. Maka nambahin rokaat. Yang kedua apa? Tilawatul Quran. Ya, ayatnya jelas sekali bahwa waratilil Qur'ana tartila, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Baca Quran pada waktu sepertiga malam terakhir itu lebih kerasa, membekas. Ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Dua. Agenda yang ketiga apa? Istighfar. Minta ampun nama Allah. Itu ada dua ayat mirip sekali. Wal mustaghfirina bil ashar wabil asharihum yastaghfirun. Agak dibalik aja susunannya. Tapi intinya adalah pada waktu sahur sepertiga malam itu perbanyak istighfar. Diurut ini. Baru kemudian hadis ini doa. Terakhir baru sahur. Rangke. Sepertiga malam terakhir kita spesial bulan Ramadan. Kita dahului dengan salat nambah 2 rakaat atau 4 rakaat semampunya sesuai dengan waktu yang ada. Bisa jadi pertama dan kedua digabungkan, tilawahnya dimasukkan dalam sholat. Kemudian istighfar 3, 7, 11 yang ganjil ya, yang bagus. Kalau saya secara pribadi lebih cenderung yang lengkap, pelan gitu ya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. 1, 3 gitu kerasa. Baru kemudian angkat tangan kita doa. Baru selesai itu kita sahur. Karena sunnahnya sahur itu kan diakhirkan. Jamaah yang rahmati Allah. Itu momen waktu sepertiga malam terakhir diantaranya dan waktu-waktu itu. Yang berikutnya adalah kondisi pas ketika puasa. Doa ketika sedang berpuasa itu mustajabah. Sejak kita tadi subuh sampai kita iftar, doanya orang berpuasa itu mustajabatud doa. Ya. Yang kedua, ini kondisi lagi sujud. Rasulullah menyatakan aqrabu ma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya itu adalah ketika sedang sujud. Maka fa'aksiru bid-doa, perbanyak doa. Cuman catatannya kalau doanya pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda dibatin aja. Doa yang maksur sebagaimana dalam hadis berbahasa Arab sehingga nggak merusak dan nggak membatalkan sholat kita. Tapi itu disuruh memperbanyak sujud, memperbanyak doa dalam sujud, itu bagian dari hal yang dimasyru', yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ketika sedang habis sholat, kalimatnya sih di hadis duburo kulli sholat, dubur. Yaitu makanya kemudian para ulama memasukkannya ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Maka itu juga bagian dari akhir. Makanya habis sholawat, kemudian doa sebelum salam dipanjangin, itu juga bagus. Ataupun kemudian ba'das salam. Itu kondisi sedang hujan. Ini orang Bogor ini bersyukur banget gitu ya, hujannya banyak. Jadi waktu mustajabah, kondisi mustajabah untuk orang Bogor lebih banyak nih ya. Nih luar biasa gitu ya. Jadi hujan, ketika turun hujan kita bersyukur. Sekaya apapun itu yang ada di pikiran kita, meskipun kita kehujanan, tetap positive thinking dan justru kita banyak berdoa pada Allah. Karena ketika hujan itu adalah waktu mustajabah untuk berdoa. Ma bainal adani wal ilal iqamah. Antara adzan sampai qomat itu juga kondisi kondisi mustajabah, momen ya kita untuk banyak berdoa. Tengadahkan tangan, ada qobliyah, setelah qobliyah kita tengadahkan tangan kita memohon pada Allah urusan dan juga berbagai hal terkait dengan kebahagiaan, kebaikan dunia akhirat kita. Lagi umroh, lagi haji, itu juga mustajabah. Ini berbagai kondisi yang mustajabah doa. Dan itu di bulan Ramadan ada semuanya.
pas momennya lagi puasa, pas lagi antara azan dan qomat, atau sepertiga malam terakhir. Ini kan kondisi-kondisi yang tergabung semuanya, sehingga ketika kita berdoa itu jadi fihi maziyah, ada satu keistimewaan ya, sehingga mustajabatul doa di bulan Ramadan itu jadi lebih dibanding dengan waktu yang lain. Yang berikutnya juga adalah orang. Nah, kita kadang minta tawasul dengan orang yang mustajabah doanya. Di antaranya adalah orang tua, bapak maupun ibu, terutama ibu nih, hati-hati. Bagi kita sebagai orang tua, hati-hati, jangan sampai keluar omongan yang kemudian doa jelek bagi anak kita. Naudzubillah min dzalik. Spontan aja, mungkin orang nyebut nyumpain gitu ya, sejelek-jeleknya atau mungkin semarah-marahnya, mohon maaf, maksud saya semarah-marahnya kita tetap keluarnya yang bagus lah gitu loh. Marah pada anak, berantem sama mama tetangga, wah itu babak belur gitu kan, marah gitu kan, kamu berantem kayak gini, pengen jadi apa, emang mau jadi preman? Nah, doa ini jelek ini kayak gini. Kamu kayak gini ini, mau biar jadi ABRI atau TNI ya, gitu tuh, kan bagus tetap gitu loh. Bocah. Ya kadang itu anak disuruh belajar gak mau, nah belajar. Kalau nggak belajar gagal, besok gagal. Wah nggak boleh kayak gitu. Nah belajar sambil didoain Nabi, doain Umi, kan gitu, doain bapak ibu. Sini belajar, gitu kan. Anak naik pohon tinggi-tinggi, turun, jatuh nanti gitu. Jatuh tuh. Orang tuh kadang kesempatan itu ya. Makanya Rasulullah melarang 3 hal. Doa Allah itu doa jelek. Doa alal nafas, alal ahl, wa alal mal. Doa jelek untuk diri sendiri maupun keluarga, istri, anak maupun harta. Kadang nyumpain. Kadang anak-anak muda suka muncul suwer, sambar geledek gitu. Itu nggak boleh kan gitu. Itu kan sambar geledek, sambar petir itu kan nggak boleh. Kalau saya bohong, naudzubillah itu ya. Saya bohong biar saya ketabrak mobil, nggak boleh kayak gitu-gitu. Itu kan doa alal nafas. Atau kemudian doa untuk anaknya tadi yang saya contohkan. Atau juga doa untuk harta. Biar kalau memang saya yang ini dan seterusnya, biar saya jatuh miskin dah. Nah itu nggak boleh. Itu doa alal mal. Kayak seperti itu. Kalau kemudian diijabah, momennya pas diijabah, la haula wala quwata illa billah, nyesel kita. Dan itu dilarang oleh Rasul kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Doanya orang yang ini mustajabah seperti ini. Satu sisi kita kalau posisinya ada di situ hati-hati. Kalau kita juga kemudian pengen mendapat doanya, tawasul dengan dia, memohon doanya itu juga bagus ke orang tua kita. Orang musafir nih, yang jadi mudik, niatkan gitu ya, pada mudik gitu. Niatkan mudiknya silaturahim, bagian dari amal soleh, maka musafirnya kita gitu ya, mau kemanapun itu gitu ya, jadinya adalah ibadah. Dan doa kita ketika musafir juga mustajabah gitu. Demikian juga, nah ini yang kita harus hati-hati. Doaul mazlum, doanya orang yang terdolimi. Ittaqu da'watal mazlum. Ini pesan bagi siapapun gitu ya, kita semuanya jangan sampai dolimin orang. Kalau kemudian ini orang yang terdolimi, doa dia nggak ada hijab, nggak ada satir, nggak ada pembatas antara dia dengan Allah, terkabul. Dan umumnya doanya orang yang terdolimi itu kan jelek dengan orang yang mendolimi kan. Jarang kemudian didolimi, kemudian saya doain tuh orang yang mendolimi saya biar sadar dan kemudian jadi baik, itu agak-agak jarang gitu loh. Biasanya pasti dendam gitu loh. Makanya hati-hati, ittaqu da'watal mazlum. Yang berikutnya juga ini jadi luar biasa, doa al-dhahril ghaib. Doa saudara mukmin gitu ya. Man da'a li akhihi bi dhahril ghaibi qalal malakul muwakkal bih amin walaka bimithal. Hadis ini hadis Imam Muslim. Doa seseorang untuk saudaranya tanpa diminta, tanpa sepengetahuan. Ini gambarannya luar biasa. Ini berarti saudara muslim ini ngerti bener, tahu bener kondisi saudaranya. Satu. Yang kedua, pasti sangat ikhlas doanya tanpa diminta. Karena dia tahu kondisi saudaranya, kemudian dia tengadahkan tangan, ya Allah, dia punya kesulitan, dia punya permasalahan, ini kita doakan dia. Tanpa dia minta, pasti ikhlasnya lebih. Pasti gitu. Karena nggak diminta, pamrih apa?
gitu kan. Makanya mustajabah. Maka Allah Subhanahu wa taala nugasin satu malaikat, ada malaikat yang muwakkal bih. Memang spesial nih. Ini malaikat qala al malakul muwakkal bih. Berarti ini memang malaikat tugasnya khusus untuk itu. Muwakkal, memang khusus. Untuk apa? Untuk ngaminin dan doain yang berdoa tadi. Dia mengaminin berarti doa kita untuk saudara kita mustajab. Walaka bimithlin. Maka kita pun didoakan malaikat, kalau saudara kita punya kesulitan kita doakan, kita punya kesulitan yang doain kita ganti malaikat. Ini indahnya. Makanya urusan doa jangan egois. Sertakan yang lain, ikutkan yang lain saudara kita. Maka indah kemudian dihadirkan ya para pimpinan kita gitu kan, para ulama kita, asatidz kita, termasuk keluarga kita ketika berdoa, kita ikutkan dalam doa kita. Padahal nggak diminta. Itu akhirnya kita kemudian didoakan malaikat. Spesial khususnya di bulan Ramadan ini. Kita doakan untuk dakwah kita gitu ya. Insyaallah untuk kemenangan, untuk kebaikan, untuk kemaslahatan dan juga untuk khifat ya penjagaan Allah, untuk taufik Allah, arahan Allah, irsyadat Allah untuk kita semuanya. Untuk dakwah kita semuanya. Itu yang kemudian yang keempat adalah tempat mustajabah. Tentu yang tertinggi adalah salasu masajid. 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Dan setelah itu jami' al masajid. Semua masjid di muka bumi ini tempat terbaik di muka bumi ini. Berada di masjid, apalagi lagi itikaf, lagi habis sholat, kemudian menengadahkan tangan, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita padukan itu semuanya khususnya di bulan Ramadan. Ditambahkan kemudian terkait adab-adabnya gitu ya. Adabnya berdoa sedikit mungkin saya tambahkan mumpung di bulan Ramadan ini gitu ya. Adab ketika kita berdoa. Ngangkat tangan memang yang disyariatkan ngangkat tangan. Berdoa itu ada 3, kalau kita urut dari berbagai adillah atau dalil yang ada, berbagai contoh dari Rasulullah, ada doa itu enggak ngangkat tangan. Enggak perlu ngangkat tangan. Ya gimana Rasulullah nggak melakukan itu, nggak perlu ngangkat tangan. Contohnya masuk WC, keluar WC, doa nggak perlu ngangkat tangan. Bercermin, nggak perlu ngangkat tangan. Sambil bercermin, nyisir, kita doa. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Fahassin khuluqi, itu kan doa. Ya Allah, indahkan, baguskan akhlakku. Tapi nggak perlu ngangkat tangan. Ya, masuk masjid, keluar masjid, riwayat menyebutkan nggak perlu ngangkat tangan. Kemudian ngangkat telunjuk. Ini khatib Jumat biasanya. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Dan ngangkat tangan standar nih, yang bagus ke atas. Mau dipadukan, foto mendak gitu ya, yang serius. Nunjukkan kalau kita ini benar-benar minta sama Allah gitu loh. Hapunten, mohon maaf gitu kan. Tuh alafu. Kadang tuh tinggal ngaminin saja gitu, aminnya udah amin. Amin. Serius enggak sih ini minta sama Allah tuh? Tinggal ngaminin aja gitu loh. Gitu ya, diangkat tangannya dengan baik. Apalagi kita ada berbagai keperluan dengan Allah Subhanahu wa taala, kata. Nah, kalau yang tinggi seperti ini nih istighosah. Mungkin Pak Cekle ada masalah luar biasa, maslahat umum, nah sampai seperti ini. Ya kalau biasa-biasa doa jangan tinggi-tinggi amat lah untuk urusan pribadi, keluarga gitu. Standar aja segini. Itu bagian adab. Kalau itu adalah terkait hal-hal yang memang sangat luar biasa, mungkin dalam kondisi bersuci, menghadap kiblat, itu kan momen-momen seperti itu. Dalam kemudian urutan teks gitu ya, kita juga bisa ngambil pelajaran gimana ketika kita berdoa diawali dengan tahmid, kemudian juga dengan sholawat ya. Terus dulukan minta ampun ya, baru kebutuhan kita. Kita ambil contoh Nabi Sulaiman. Rabbighfirli wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ini doa Nabi Sulaiman. Ya Allah, ampuni aku. Setelah itu beliau mintanya apa? Minta kekuasaan, mulk kerajaan la yambaghi li ahadin min ba'di. Luar biasa yang diminta. Minta kerajaan yang enggak layak bagi siapapun setelahnya. Jadi kekuasaan dan kerajaan miliknya Nabi Sulaiman itu enggak ada yang bisa nyaingin. Setelahnya enggak ada. Loh, doanya dijawab apa Allah? La yambaghi li ahadin min ba'di. Tapi sebelum beliau doa yang itu tuh, beliau awali dengan Rabbighfirli, baru wahabli. Ini jadi satu panduan bagi kita semuanya.
Dulukan Rabbana dzalamna anfusana, istighfar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Rabbighfirli wa li walidayya. Yang terkait dengan minta ampun didulukan dulu. Baru terkait hajat-hajat kita, gitu ya. Mau pakai bahasa apapun Allah Maha tahu, gitu ya. Bisa yang maksur, tekstual, enggak. Yang dari mana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bisa dengan tawasul dengan nama Allah yang agung atau Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Kalau terkait lancar rezeki, banyak kemudian diawali dengan ya Razzaqu ya Karim. Kalau mintanya ampun ya Ghaffar ya Tawwab. Kalau itu kaitannya dengan mungkin tentang kemudian supaya anak-anak kita cerdas dan seterusnya, mungkin ya Fattahu ya Alim dan seterusnya. Atau mungkin dengan nama Allah yang agung yang di hadis sebutkan, Allahumma inni as'aluka bi annani asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini juga sangat dianjurkan. Maka dari itu perbanyak doa-doa kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, dan momen Ramadan momennya kita untuk banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah malu, bahkan malu kalau kita enggak memohon pada Allah, justru Allah senang nunjukkan keimanan kita. Kita buktikan, kita tunjukkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para ulama sampai kemudian menyatakan, saya memohon pada Allah, berdoa sama Allah, bahkan ketika sandal saya talinya putus, saya mengadahkan tangan dulu sama Allah. Hal yang sangat sepele, mohon ke Allah dulu. Baru kemudian nyari bisa beli nggak? Gitu. Jadi tetap ngadunya ke Allah. Dunia sosmed seperti ini kadang orang sudah ngadu kemana-mana, tapi belum ngadu ke Allah, gitu ya. Belum meminta ke Allah, belum munajat ke Allah. Di Instagram sudah, Facebook sudah, tapi ngomong ke Allah udah belum. Waduh, kelewat. Lo yang bisa ngasih solusi itu Allah. Ya, nasihat untuk pribadi dan kita semuanya. Terakhir sebagai penutup, semua akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Imam Tirmidzi, tapi bentuk pengijabahan itu ada 3. Pertama, minta A dikasih A. Minta A dikasih B, itu pengijabahan juga. Jadi jangan kemudian yang ada di kita sebagai seorang hamba Allah yang maha tahu apa yang pas untuk kita. Kita minta A, mungkin nggak dikasih A, tapi dikasih B. Minta motor dikasih mobil malah, itu kan bagus kan gitu Pak. Ya, itu untuk B itu ya. Kalau minta A kasih A, minta mobil kasih mobil, minta sukses kerjaannya sukses gitu kan. Atau minta kasih B mungkin dialihkan oleh Allah, itu yang terbaik untuk kita. Dan yang terakhir memang nggak pas di dunia ini, dikasihnya nanti ditangguhkan di akhirat bagi kita. Itu bisa terjadi, naam. Dan Allah maha tahu untuk itu. Dan nggak usah kita dikte dan ajarin Allah gimana dan kapan untuk mengkabulkan. Itu ya. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yastajibud du'a. Mata kita serahkan pada Allah. Tugas kita adalah yulihu fid du'a. Minta aja, minta. Gitu ya. Kapan diijabahnya? Serahkan pada Allah. Dan jangan sekali-kali kemudian malah protes. Ya Allah, sudah berkali-kali saya minta, kapan lagi? Gitu kan. Nah, itu udah saat itu malah nggak dikasih nanti. Itu namanya ajalah. Barakallahu lakum jami'ah. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada khilafan, kekurangan ilmunya di sana sini, ini membabi tadzkir untuk anak secara pribadi dan juga kita semuanya, khususnya di bulan Ramadan. Dan kita saling doa mendoakan semoga Allah berikan karunia istiqamah, al-barakah war-rahmah fi syahri Ramadan, dan juga memberikan kebaikan bagi kita, keluarga kita, bagi masyarakat semuanya, dan juga untuk dakwah kita Partai Keadilan Sejahtera. Barakallahu lakum jami'ah wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.